Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi di channel Mas Hobu. Dan kali ini saya mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari tinggal sendirian di Jepang. Buat yang belum kenal, nama saya Amano Hari, atau ya biasa dipanggil Hari Sensei, Amano Sensei, terserah ya. Dan saya sudah 7 tahun tinggal di Jepang. Kita mulai dari kekurangan tinggal sendiri di Jepang. Yang pertama, nggak ada teman ngobrol ya. Jadi ya minasan pulang, kamarnya kosong, nggak ada yang bisa diajak ngobrol langsung gitu. Paling mentok-mentok ya video call, teleponan, chattingan gitu kan. Tapi kan feel-nya beda gitu kalau dibandingin sama ngobrol beneran langsung. Dan itu yang nggak minasan dapetin ketika tinggal sendirian atau ngekos sendirian di Jepang. Yang kedua, nggak bisa patungan ya. Biasanya kalau tinggalnya berdua, bertiga, berempat bahkan, itu bisa patungan, dari patungan biaya apatonya, patungan bayarin listrik, patungan bayarin gas, bayarin internet, bayarin macem-macem deh ya. Itu bisa patungan kalau misalnya tinggalnya rame-rame. Tapi kalau sendirian nggak bisa patungan, jadi ya adanya duitnya berapa ya udah segitu cukupnya. Yang ketiga, nggak bisa minta tolong ya, karena minasan tinggal sendirian ya, mau minta tolong juga agak susah ya, karena minasan harus sesuaiin jadwalnya teman-teman minasan. Kalau misalnya di daerah minasan ada temen gitu yang dari sama-sama Indonesia lah. Tapi kalau misalnya nggak ada ya susah kan, mau nyesuaiin jadwal juga nggak tahu nih kita butuhnya urgent apa enggak. Kalau kita butuhnya urgent kan mau nggak mau kita harus bisa dapat ya pertolongan secepatnya kan. Yang bisa paling nolong kita paling cepat siapa lagi kalau bukan orang Jepang. Jadi minasan mau nggak mau harus bisa bahasa Jepang kalau tinggal sendiri. Nomor 4 adalah gak bisa minta tolong buat jagain kamar. Jadi yang namanya tinggal di Jepang kan pasti banyak tuh orang Indonesia yang pengen sekali-sekali jalan-jalan ke kota A, ke kota B gitu kan, ke Kyoto, Hokkaido, Okinawa, Kumamoto dan semacamnya gitu. Kalau di Indonesia, kalau misalnya tinggal di klaster atau di tempat-tempat yang ada satpamnya gitu kan, bisa minta tolong, Pak, tolong ya jagain rumah saya kosong gitu, atau mungkin ke Pak RT gitu ya, bisa kali ya. Tapi kalau di Jepang nggak ada gitu-gituan ya, nggak ada ketua RT, ketua RW gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi ya udah, syukur-syukur minasan bisa ngejagain kunci kamarnya minasan baik-baik biar nggak kecolongan, nggak hilang atau dan semacamnya lah. Karena ribet ya, kecuali minasan dari awal begitu dapat kunci langsung ngeduplikatin kuncinya dan ya tahu tempat yang bagus buat ngumpetin kuncinya minasan. Jadi amit-amit ya, bukan nyumpain, kalau misalnya kuncinya hilang ya minasan punya cadangan gitu loh. Jadi nggak perlu bayar lagi ke pihak apatonya. Oke, itu dia kekurangan dari tinggal sendiri di Jepang. Lalu ada nggak sih kelebihannya tinggal di Jepang sendirian? Ada dong. Yang pertama, kemampuan percakapan bahasa Jepang minasan semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Ya itu tadi, karena begitu minasan pulang di kamar nggak ada yang bisa diajak ngobrol pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah, mau nggak mau ya minasan kemana-mana atau ngapa-ngapain ya pakai bahasa Jepang terus tuh, kaiwa terus tuh. Biarpun mungkin beberapa kaiwanya monoton, tapi ya minasan harusnya bisa ngerasain sendiri setelah hitungan minggu atau hitungan bulan kalau intonasinya tuh mulai ngikut dengan orang-orang di daerah tersebut gitu. Misalnya tinggal di Kansai ya logatnya minasan ketika bilang arigatou gozaimasu itu bakal berbeda sama ketika minasan lebih lama di Fukuoka atau di Kumamoto atau di Tohoku gitu misalnya ya. Itu biasanya ucapan arigato-nya itu beda-beda tuh. Jadi ya bisa dibilang bakal lebih cepat lagi jagonya ketika minasan emang nggak pakai bahasa Indonesia sama sekali. Karena kan ya kadang nggak semua orang Indonesia ketika udah sampai kamar nih terus minasan ajak ngobrol pakai bahasa Jepang gitu, kadang orang Indonesianya ya entah karena nggak ngerti atau ya udah sih udah sama-sama orang Indonesia ngapain pakai bahasa Jepang lagi dan semacamnya gitu ya. Terserah. Cuman kalau misalnya nggak ada makhluk seperti itu kan lebih cepat meningkatkan kemampuan percakapan dalam bahasa Jepangnya minasan. Yang kedua adalah bisa lebih mengatur pengeluaran ya. Kenapa malah bisa lebih mengatur pengeluaran? Ya karena itu nggak bisa patungan gitu, nggak bisa patungan bayar apa tuh, nggak bisa patungan bayar listrik, bayar air. Jadi ya kalau misalnya tagihan minasan membengkak, yang bisa disalahin adalah minasan sendiri. Minasan nggak ada tuh, kok bulan ini lebih mahal ya daripada kemarin, lu ya yang boros, lu yang boros, lu yang boros. Nah, saling tuduh-tuduhan. Jadi nggak ada yang bisa ini ya,
ribet juga, jadi berantem sendiri. Tapi kalau misalnya sendirian ya Minasan udah tinggal atur sendiri, karena otomatis ketika Minasan keluar kamar, AC dan lampu pasti mati. Tapi kalau misalnya tinggal berdua bertiga, bisa jadi Minasan keluar kamar, ya lampu dan AC masih nyala. Orang nggak kerja gitu, masa dimatiin listrik sama AC-nya gitu kan. Nah itu makanya Minasan jadi lebih mikir, lebih fokus, lebih banyak belajar finansial ya, ngatur keuangan, karena ya semua tuh harus diatur sendiri, nggak ada yang ngebantuin, nggak ada yang backup kayak gitu. Yang ketiga adalah bisa belajar untuk lebih mandiri ya, jadi karena nggak ada yang bisa dimintain tolong juga, ya udah belajar apa-apa sendiri ya. Jadi buang sampah, milah sampah, masak ya, atau belanja perlengkapan sehari-hari, entah itu tisu toilet mungkin, atau mungkin misalnya Minasan pakai Nenca Kurora, itu kayak gulungan roller yang buat ngambil bulu-bulu kucing mungkin biasanya kalau di Indonesia ya, tapi kalau di Jepang bisa buat debu dan semacamnya. Nah itu juga harus diperhitungkan dan Minasan beli sendiri. Atau misalnya kalian tinggalnya waktu berdua, bertiga, berempat, itu misalnya ada yang shiftnya bareng, bisa minta bangunin ya gitu. Tapi kalau misalnya tinggal sendiri mau nggak mau harus bangun sendiri, nggak ada yang bangunin ya. Senjata Minasan cuman alarm ya. Minasan mau nurut sama alarm yang Minasan setting sendiri atau tidak, ya itu pilihannya Minasan ya. Harus bisa. Nah ya nggak ada yang bisa diandelin lagi selain Minasan sendiri. Dan yang keempat adalah Minasan jadi bisa lebih mengatur kamar Minasan sendiri ya. Misalnya Minasan mau naruh barang di ruangan mana, di sebelah mana, nggak bakalan ada yang komplain ke Minasan kayak, ih nggak enak, gue mau naruh ini gue di situ dong, gue mau ini dong, dan segala macam diskusi-diskusi yang ya berdasarkan keegoisan masing-masing aja gitu. Gue pengennya ada ini, tapi gue pengennya begitu. Jadi ya saling ya rebutan keinginan jadinya gitu kan. Jadinya ya susah. Ntar tahu-tahu satu kerja, dua nggak kerja, yang duanya ngomongin yang lagi kerja gitu kan, dan semacamnya dan seterusnya gitu. Ya ngapain sih? Makanya paling damai ketika tinggal sendiri menurut saya ya, yang udah pernah tinggal sendiri di Jepang ya. Nggak full 7 tahun sih, karena awal-awal saya tinggalnya juga barengan, dan memang ya ini berdasarkan pengalaman saya juga gitu, sama beberapa pengalaman murid saya yang udah berangkat ke Jepang. Karena ketika terjadi perselisihan nih, misalnya tinggalnya bareng, mau itu berdua, bertiga, berempat, ya nanti yang kena bebannya itu adalah yang masih bertahan. Jadi misalnya Minasan tinggal berempat, terus yang satu entah kenapa ngerasa nggak asik, ngerasa teman-temannya ya pokoknya nggak nyaman lagi lah tinggal bersama 3 orang lainnya gitu. Ya udah mau nggak mau kan biaya yang biasa ditanggung oleh 4 orang harus ditanggung oleh 3 orang. Nah itu berat dah tuh, mau nggak mau 3 orang ini kan ya pilihannya antara bertahan ya, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan pendapatan dengan entah gimana caranya, atau ya udah paling gampangnya ya pindah apato. Entah mereka pindah ke apato yang kalau patungan bertiganya itu lebih enak, lebih nyaman ya, atau yang paling gampang adalah masing-masing tinggal sendiri aja, udah nggak usah tinggal bareng-bareng lagi, daripada tinggal bareng-bareng cuman demi ngirit-ngirit ujung-ujungnya konflik gitu kan. Ya apa ya istilahnya, duit bisa dicari, tapi ya kalau dikit-dikit berantem, dikit-dikit ada konflik yang susah diselesaikan, ya gimana gitu. Dan tujuan saya di sini bukan untuk memecah belah Minasan ya yang lagi tinggal di Jepang mungkin rame-rame gitu, terus yaudahlah kita pisah-pisah aja, enggak gitu. Cuman ya apa ya, kalau misalnya ada yang terindikasi melakukan pemborosan atau tidak melakukan job desk-nya dengan benar sebagai sesama penghuni kamar, ya Minasan lakukan sesuatu deh ya. Coba diomongin baik-baik, coba dikasih tahu baik-baik apa gimana susah, benar-benar nggak bisa, benar-benar bebal ya. Mau nggak mau Minasan ya diskusikan untuk tinggal sendiri-sendiri aja. Dan kata tinggal sendiri-sendiri juga ada kelebihannya kok. Bukan berarti waduh tinggal sendirian jadinya kesepian, nggak ada temen, dikit-dikit ngegalau gitu. Enggak ya, kadang lebih damai itu tinggal sendirian daripada Minasan tinggal bareng ya berdua, bertiga, berempat, karena ya less drama aja sih. Tapi ya balik lagi ke Minasannya, lebih pilih tinggal bareng-bareng
atau tinggal sendirian gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga video kali ini juga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jane.